Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hafizoh, ada Redi Antika, ada Desi Permatasari, Mailendini Purnama dan Puji Lestari. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Redi Antika. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Natasha Imelda. Nah, pertanyaannya, berikan contoh dari interaksi positif dan negatif dalam interaksi sosial. Apakah benar? Benar. Oke. Jawabannya yaitu pertama, saya akan menjawab dari lingkungan keluarga. Peran seorang anak di lingkungan keluarganya. Yang pertama itu kita terlebih dahulu mengetahui apa itu interaksi. Interaksi itu ialah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan individu, dengan kelompok serta kelompok, dengan berbagai kelompok. Nah, contohnya itu misal dalam permainan game online, contohnya game Mobile Legends. Game ini ialah sering dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang karena game yang mudah dimainkan dan menarik. Dampak negatifnya yaitu terhadap pola interaksi sosial siswa adalah pola interaksi sosial antara siswa dengan orang tua yang menjadi terganggu pada saat di rumah lebih suka bermain game daripada berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, terutama kedua orang tuanya, terutama dengan keluarganya. Dan siswa cenderung jadi lebih mudah emosi dan marah-marah. Siswa itu tidak dapat mengontrol emosinya sendiri, sehingga siswa menjadi sangat mudah marah dan lebih mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, kotor dan saat bermain game Mobile Legends. Dan pada saat siswa diminta tolong oleh keluarganya, siswa menjadi lebih emosional. Namun game ini juga memiliki dampak positif. Game Mobile Legends ini terdapat pola interaksi sosial. Siswa akan memiliki kerjasama yang baik sama teman pada saat belajar, dan siswa pastinya akan memiliki strategi yang baik dalam belajar dan yang benar, melatih keterampilan bahasa, memiliki teman yang baru, berkemampuan bersosialisasi dalam dunia. Digital meningkat, siswa menjadi jauh lebih pintar dalam teknologi. Game ini juga membantu perkembangan motorik siswa. Game juga bisa membantu siswa menjadi atlet dengan bidang bermain game online, atau bisa disebut juga dengan gamer. Dan juga game Mobile Legends ini bisa menjadi penyemangat siswa untuk belajar. Contoh lainnya interaksi di lingkungan sekolah, seperti diskusi kelompok saat belajar. Siswa saling bertukar pendapat dengan sopan dan menghargai ide teman dalam menyelesaikan tugas proyek. Dampak positifnya melatih komunikasi positif dan berpikir kritis. Nah, yang dampak negatifnya itu perdebatan yang berubah menjadi pertengkaran saat diskusi kelompok. Misalnya ada siswa yang memaksakan pendapatnya tanpa menghargai teman yang lain. Dampaknya itu mengganggu kerjasama dan suasana belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah saudari Natasha bisa dimengerti? Dimengerti, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua akan dipaparkan oleh saudari Mailendini. Padanya dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurhaliza. Jelaskan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi disertai contohnya. Benar? Pengertian pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Pengetahuan adalah hasil dari proses manusia mengenal, memahami, dan menafsirkan dunia di sekitarnya melalui pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran. Pengetahuan belum tentu bersifat ilmiah karena bisa berdasarkan pengalaman pribadi, tradisi, intuisi, atau akal sehat. Ciri-ciri pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Tidak selalu menggunakan metode ilmiah, bersifat umum dan subjektif. Contoh, seorang petani mengetahui bahwa menanam padi pada awal musim hujan akan menghasilkan panen yang baik. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman, bukan dari eksperimen ilmiah. Yang kedua itu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis melalui metode ilmiah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena tertentu. Ilmu berbeda dari pengetahuan, biasa karena memiliki dasar teori, konsep, dan pembuktian yang dapat diuji secara objektif. Ciri-ciri ilmu bersifat sistematis dan terorganisir, menggunakan metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Bersifat objektif dan dapat diuji ulang. Contoh, ilmu biologi menjelaskan bahwa tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Pernyataan ini dibuktikan melalui penelitian dan percobaan laboratorium. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi adalah penerapan hasil ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, teknologi adalah wujud nyata dari penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas manusia. Ciri-ciri teknologi bersifat aplikatif dan praktis, berdasarkan hasil temuan atau penerapan ilmu pengetahuan bertujuan mempermudah kegiatan manusia. Contoh, ilmu fisika tentang energi listrik digunakan untuk membuat lampu LED, hemat energi. Ilmu komputer melahirkan teknologi smartphone yang membantu komunikasi manusia. Terakhir, aspek pengetahuan ilmu teknologi. Sumber pengalaman, tradisi, intuisi, metode ilmiah, dan penelitian hasil penerapan ilmu. Sifat umum, subjektif, sistematis, objektif, praktis, dan aplikatif. Tujuan memahami lingkungan, menjelaskan dan membuktikan fenomena, memecahkan masalah kehidupan. Contoh, petani tahu musim tanam. Biologi menjelaskan fotosintesis, pembuatan pupuk untuk. Jadi kesimpulannya, pengetahuan adalah pemahaman umum hasil pengalaman. Ilmu adalah pengetahuan yang diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu untuk menghasilkan alat atau metode yang bermanfaat bagi manusia. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi dasar lahirnya ilmu dan ilmu menjadi dasar lahirnya teknologi. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk kemajuan peradaban manusia. Bagaimana saudari Nurhaliza sampai sebelumnya? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Puji. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Pertanyaannya, bagaimana kebudayaan lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi ekonomi? Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kebudayaan lokal, globalisasi, dan modernisasi. Yang pertama, kebudayaan lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya lokal adalah buah budi manusia yang timbul dari perjuangan
menjadi kemajuan hidup dan menjadi pedoman dalam mencapai kesejahteraan lahir maupun batin. Beliau menekankan bahwa kebudayaan lokal mencerminkan kepribadian suatu bangsa atau daerah karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, tata krama, adat istiadat, serta pandangan hidup yang membentuk karakter masyarakat. Sedangkan globalisasi menurut Anthony Giddens adalah proses intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah-daerah yang jauh, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat dapat memengaruhi masyarakat di tempat lain. Artinya, globalisasi menciptakan dunia yang semakin terhubung melalui pertukaran informasi, budaya, ekonomi, dan teknologi yang membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Selanjutnya, modernisasi. Menurut Rogers, modernisasi adalah proses di mana individu atau masyarakat berpindah dari cara hidup tradisional menuju pola hidup yang lebih maju, rasional, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi. Rogers menekankan bahwa modernisasi terjadi melalui adopsi, inovasi, dan perubahan sosial yang terencana, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kualitas hidupnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kebudayaan lokal dapat bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi karena jika masyarakat mampu melestarikan nilai-nilai tradisional sambil berinovasi secara kreatif dan adaptif. Pelestarian ini perlu didukung oleh pendidikan budaya, peran aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan pemerintah agar budaya lokal tetap hidup, berkembang, dan menjadi identitas bangsa di era modern. Contohnya, batik Indonesia. Dulu hanya digunakan pada acara adat, kini dikembangkan menjadi busana modern yang dikenakan sehari-hari dan dipasarkan secara global tanpa kehilangan motif tradisionalnya. Teori akulturasi budaya yang dapat menjelaskan bagaimana budaya lokal bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi adalah teori akulturasi budaya. Menurut teori ini, kebudayaan lokal dapat bertahan karena terjadi proses perpaduan antara unsur budaya lama dan unsur budaya baru tanpa menghilangkan identitas aslinya. Masyarakat tidak menolak pengaruh luar sepenuhnya, tetapi menyaring dan menyesuaikan nilai-nilai baru agar sesuai dengan norma dan tradisi lokal. Bagaimana kepada saudari Nina, apakah jawaban dari saya sudah jelas? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Desi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, bagaimana pembelajaran IPS atau kurikulum IPS di masa depan seharusnya dikembangkan agar tetap relevan dan dengan perkembangan zaman? Apakah benar itu pertanyaannya? Kurikulum IPS di masa depan perlu dikembangkan dengan menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dan tuntunan global. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih interaktif dan menarik. Misalnya melalui sumber belajar digital, simulasi, dan kelas virtual. Kurikulum IPS masa depan juga harus menekankan perkembangan keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, dan kepekaan sosial agar siswa mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Guru memiliki peran penting dalam menerapkan kurikulum tersebut dan menjadi pendidik yang kreatif, terbuka terhadap inovasi, dan terus belajar mengikuti perkembangan. Dalam perkembangan kurikulum yang fleksibel, berbasis teknologi, serta berorientasi pada kebutuhan abad ke-21, IPS akan menjadi mata pelajaran yang relevan dan mampu. Contohnya, membentuk generasi yang cerdas, peduli, dan siap menghadapi dunia global. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dan kurikulum IPS di masa depan
harus dikembangkan secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi, mengutamakan perkembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, adaptif, dan peduli sosial. Peran guru sangat penting dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan membentuk siswa yang siap menghadapi tantangan global. Dengan demikian, kurikulum IPS yang fleksibel dan berorientasi pada masa depan akan mampu mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berwawasan luas. Apakah saudari Aulia sudah jelas menjawab saya? Baik, pertanyaan terakhir dari saudari Sandi, yaitu bagaimana ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat membedakan antara fenomena sosial dan fenomena non sosial dalam kehidupan masyarakat. Apakah benar? Benar. Baik, di sini saya akan menjawabnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar manusia, serta pola-pola interaksi sosial yang terbentuk di dalamnya. Sedangkan menurut Surjono Sumanto dalam bukunya Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ruang lingkup kajian sosiologi. Yang pertama, ada hubungan antar individu dan kelompok. Bagaimana manusia berinteraksi, bekerjasama atau berkonflik. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Yang ketiga, proses sosial, mencakup sosialisasi, akulturasi, asimilasi, penyimpangan, dan perubahan sosial. Yang keempat, struktur sosial, pola hubungan yang relatif stabil dalam masyarakat, misalnya status sosial dan peran. Yang ketiga, ada perbedaan antara fenomena sosial dan fenomena non sosial. Aspek fenomena sosial yaitu segala peristiwa atau gejala yang timbul dari interaksi antar individu dalam masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial. Gejala atau peristiwa yang tidak melibatkan hubungan sosial atau tidak dipengaruhi oleh interaksi manusia. Penyebab utama yaitu disebabkan oleh tindakan, nilai, norma, dan struktur sosial manusia. Contoh, kemiskinan, kriminalitas, pendidikan, urbanisasi, pernikahan dini, dan gotong royong. Fenomena non sosial disebabkan oleh faktor alam atau individu tanpa konteks. Contohnya letusan gunung, hujan, gempa bumi, dan proses biologis tubuh. Fenomena sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan memaksa terhadapnya. Dengan demikian, fenomena sosial selalu terkait dengan norma, nilai, dan interaksi sosial yang membentuk perilaku manusia. Sedangkan fenomena non sosial tidak berkaitan dengan hubungan antar individu. Contoh analisisnya, fenomena sosial yaitu tingginya angka perceraian di masyarakat modern. Dapat dijelaskan melalui faktor sosial seperti pergeseran nilai keluarga, ekonomi, dan kesetaraan gender. Fenomena non sosial contohnya letusan gunung berapi. Dapat dijelaskan melalui faktor biologis, bukan hubungan sosial manusia, namun respon masyarakat terhadap bencana alam. Misalnya gotong royong dalam evakuasi adalah fenomena sosial karena menyangkut perilaku kolektif manusia. Ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mencakup pemahaman tentang hubungan sosial, struktur sosial, lembaga sosial, dan dinamika perubahan masyarakat. Bagaimana kalau dari sini apakah sudah jelas dengan sudah jelas baik, demikian pertanyaan-pertanyaan para audiens sudah kami jawab, kami tutup. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.